Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A yang beranggotakan Muhammad Refa Madani, Dela Kurniasih, Rania Zain, Gina Dani Faujiah, Fadilatul Jannah, Dara Diandra Zahra, dan yang terakhir Jajir Fasya Agni Savana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tubuh sebagai satu kesatuan. Yang pertama, penjelasan mengenai tujuan praktikum dan anatomi manusia oleh saudara Reva. Kepada saudara Reva dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan praktikum. Yang ke satu itu ada menunjukkan letak organ-organ tubuh. Yang kedua, menjelaskan mekanisme transportasi zat dalam tubuh. Dan juga poin kedua yaitu ada anatomi tubuh manusia. Di dalamnya ada beberapa organ, yaitu ada tiroid, timus, paru-paru, hati, lambung, ginjal, pankreas, sistem saluran kencing, usus halus, usus besar, dan sistem reproduksi wanita dan pria. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya penjelasan mengenai difusi dan difusi sederhana oleh Saudari Dela. Kepada Saudari Dela dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai difusi. Difusi merupakan peristiwa berpindahnya suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Difusi sederhana adalah perpindahan zat tanpa memerlukan molekul air. Molekul zat padat berdifusi secara spontan hingga dicapai kecepatan yang sama pada suatu ruangan. Pada difusi sederhana ini, pengamatan dilakukan terhadap KMNO4 yang dimasukkan ke dalam 2 beker gelas yang di dalamnya yang berisi air panas dan air dingin. Ketika KMNO4 dimasukkan ke dalam 2 beker gelas yang berisi air dingin dan air panas, KMNO4 mulai berdifusi. KMNO4 yang berada di dalam air panas lebih cepat berdifusi karena warna ungu yang terdapat pada beker gelas penyebarannya cukup merata. Sedangkan pada beker gelas yang berisi air dingin, pada bagian atas warna ungunya agak memudar dan terdapat seperti gumpalan di bawahnya. Itu karena terkonsentrasi warnanya full pada bagian bawahnya saja. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa suhu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam kecepatan difusi, sehingga semakin tinggi suhu, maka kecepatan difusi akan semakin cepat. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai difusi senyawa melalui media agar dan difusi melalui membran oleh Saudari Rania. Kepada Saudari Rania dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang difusi senyawa melalui media agar. KMNO4 lebih cepat berdifusi karena bobot KMNO4 lebih kecil daripada metil jingga. Karena semakin kecil bobot molekul, maka semakin cepat penyebaran difusi. Bobot KMNO4 158,035 gram per mol, bobot metil jingga 327,33 gram per mol. Nah, pada tabel pengamatan ini dapat kita ketahui bahwa pada waktu 15 detik dimulai terpengaruhi jarak difusi pada metil jingga 1 mm dan jarak difusi pada KMNO4 1,5 mm. Selanjutnya, ada difusi melalui membran. Pada difusi melalui membran, pengendapan putih ditunjukkan pada tabung nomor 1 dan nomor 3 karena NaCl akan bereaksi dengan NO3 yang bertindak sebagai indikator atau bereaksi dan NaCl ini memiliki bobot molekul yang ringan sehingga berdifusi melalui membran. Terima kasih, saya selanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Rania. Selanjutnya penjelasan mengenai uji glukosa oleh saya sendiri, Gina. Uji kandungan glukosa. Pada percobaan ini
terdapat 3 percobaan pada tiga tabung percobaan. Yang pertama, pada tabung 4, yaitu cairan dari gelas piala. Pada tabung 5, dengan komposisi aqueous. Dan terakhir, tabung 6 dengan komposisi larutan glukosa. Hasil reaksi dengan reagen Benedict. Pada tabung 4, tidak terdapat endapan merah bata, pada tabung 5 tidak terdapat endapan merah bata, dan pada tabung 6 terdapat endapan merah bata. Selanjutnya penjelasan mengenai uji kandungan albumin dan osmosis oleh Saudari Fadilatul. Kepada Saudari Fadilatul dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang uji kandungan albumin. Dalam pengamatan ini ada 3 tabung, yaitu ada tabung 7. Pada tabung 7, komposisi cairan dari gelas piala diperoleh hasil reaksi dengan HNO3, yaitu tidak keruh. Kemudian pada tabung 8, komposisi aqueous diperoleh hasil reaksi dengan HNO3, yaitu tidak keruh. Pada tabung 9, komposisi putih telur atau albumin diperoleh hasil reaksi dengan HNO3, yaitu keruh. Kekeruhan terjadi pada tabung 9 yang berisi putih telur karena albumin bereaksi dengan indikator HNO3. Kemudian ada percobaan osmosis. Percobaan osmosis adalah perpindahan molekul air melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Saya serahkan kepada moderator. Fadilatul. Selanjutnya penjelasan mengenai percobaan osmosis dan penjelasannya oleh Saudari Dara. Kepada Saudari Dara dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Osmosis akan terjadi ketika terdapat konsentrasi yang berbeda, bergerak dari air yang banyak ke air yang lebih sedikit. Dapat dilihat pada tabel percobaan osmosis, pada kantung 1 tidak terjadi perubahan apapun, bobot dan konsentrasi kantung tetap stabil karena tidak terjadi perpindahan air. Kantung 2, 3, dan 4 terjadi osmosis dan penambahan bobot, terjadi perpindahan antara air menuju ke dalam kantung selofan yang memiliki konsentrasi tinggi, di mana larutan pada kantung 2, 3, dan 4 bersifat hipotonis. Larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah dibandingkan konsentrasi yang terdapat dalam kantong selofan. Pada kantung 5, terjadi osmosis dan pengurangan bobot karena air dari dalam kantung keluar dan berpindah dalam gelas piala yang memiliki konsentrasi tinggi. Pada kantung 5, larutan dalam beker gelas bersifat hipertonis. Larutan tersebut memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi yang terdapat dalam kantong selofan, sehingga kantong selofan akan berkurang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Dara. Yang terakhir mengenai penjelasan kesimpulan oleh Saudari Fasya. Kepada Saudari Fasya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari percobaan 1, yaitu di dalam tubuh manusia terdapat 13 sistem anatomi tubuh yang terstruktur dan mempunyai fungsi serta peranannya masing-masing untuk keberlangsungan hidupnya. Di dalam tubuh juga terjadi transport molekul atau zat yang penting bagi tubuh. Proses transport zat dibagi menjadi 2, yaitu ada transport aktif dan transport pasif. Namun pada percobaan ini, jenis transport molekul yang dilakukan adalah transport pasif berupa difusi dan osmosis. Yang pertama, pada percobaan difusi, sederhana menunjukkan bahwa suhu sangat berpengaruh pada kecepatan difusi. Karena semakin tinggi suhu, maka kecepatan difusi semakin cepat. Yang kedua, pada difusi melalui media agar menunjukkan bahwa berat molekul suatu zat akan berbanding terbalik dengan kecepatan difusi. Yang ketiga, pada difusi melalui membran, NaCl dan glukosa dapat berdifusi karena memiliki ukuran partikel yang lebih kecil, sedangkan albumin sulit berdifusi karena ukuran partikelnya lebih besar. Dan yang terakhir, pada percobaan osmosis, kantong 1 stabil karena bersifat isotonik, kantong 2, 3, dan 4 meningkat karena terjadi proses hipertonik, dan kantong 5 berkurang karena terjadi proses hipotonik. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih
pustaka yang kami gunakan dalam percobaan kali ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.